Oke sobat, hari ini kita akan membahas tentang overthinking atau kecemasan berlebih yang banyak diderita oleh para penderita GERD atau gangguan asam lambung yang disertai dengan anxiety atau lebih kita kenal dengan anxiety disorder. Di sini kita batasi dulu pembahasannya bahwa GERD itu sendiri termasuk dalam jenis penyakit dispepsia atau gangguan pencernaan. Di sini ada dua macam, ada dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Kalau organik di sini karena emang organ lambungnya bermasalah, bisa karena radang atau penyebab lain, misalkan bakteri segala macam. Jadi emang ada masalah di lambung secara organnya. Biasanya ditandai dengan mungkin karena ada luka dia muntah darah atau mungkin BAB-nya darah. Itu kalau yang organik. Ini yang perlu penanganan serius, mungkin dengan pemeriksaan yang lebih intensif seperti endoskopi dan lain sebagainya. Kita nggak bahas itu, kalau itu ranahnya dokter yang lebih paham. Ya, di sini kita akan membahas tentang dispepsia fungsional atau penyakit asam lambung yang disebabkan oleh gangguan psikosomatis. Psikosomatis di sini bisa diartikan sebagai gangguan kecemasan yang berlebihan atau was-was yang berlebihan. Biasanya hal ini terjadi ketika pencernaan kita tidak normal. Banyak faktor yang memicunya, bisa karena emang salah pola makan, mungkin sering telat makan atau mungkin konsumsi kopi yang berlebihan, mungkin sehari bisa 3-5 gelas sehari, seperti saya dulu. Atau juga karena ada gangguan psikologis, dalam artian bukan gila ya, bukan gila di sini. Bisa jadi kalau kita bisa dikatakan ada urusan yang belum selesai yang menyangkut psikis. Di sini bisa jadi ada satu beban yang belum terselesaikan sehingga masih mengganjal. Bisa juga orang memiliki post trauma, misalkan dia di masa lalu pernah mengalami satu kesedihan atau kehilangan yang cukup mendalam, yang sebenarnya belum ikhlas lah ya, istilahnya belum ikhlas, belum legowo ya. Itu bisa juga, atau bisa juga misalkan di masa lalu pernah jadi korban bully di sekolah misalkan, jadi dia akhirnya melahirkan luka batin, atau mungkin ada masalah yang besar sehingga membuatnya sampai membenci beberapa orang. Jadi ada rasa dendam yang tersimpan. Itu setiap orang penyebabnya akan berbeda-beda. Tapi intinya kalau penyakit ini, anxiety ini timbulnya karena faktor psikologis, maka harus dipikirkan solusi untuk menyelesaikannya. Kemudian kalau masalah mungkin beberapa sobat ada yang belum mengetahui emang apa sih yang salah dengan kecemasan. Kan biasa kan, orang cemas biasa. Orang mau ujian cemas, orang mau misalkan mau nembak cewek ya kan, dia grogi atau seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau itu cemas biasa. Misalkan kita punya anak main di jalan raya, kita was-was, nah itu biasa ya kan. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan itu datang di mana kita nggak bisa mengontrol. Jadi dia sampai menguasai kita, bikin kita sampai ngeblank. Kemudian disertai dengan beberapa sensasi yang dirasakan di badan, seperti sesak nafas, jantung berdebar, kadang-kadang kayak keliangan kepala, kemudian
banyak ya, makanya banyak yang bilang 1000 sensasi. Padahal sebenarnya kalau kita periksakan, kita ke dokter, kita uji lab, mungkin tidak ada masalah. Ya, kayak jantung berdebar, begitu kita cek, mungkin EKG normal ya kan, dokter bilang normal. Atau kita ngerasa lemas seperti kayak penyakit tipes, kita coba cek darah juga ternyata nggak ada masalah. Vertigo seperti itu ternyata juga tensi kita normal misalkan. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang hanya sebagai ledakan emosi. Ledakan emosi itu ketika dia meledak, maka tubuh kita akan bereaksi. Jadi kalau saya analogikan dengan misalkan kita melihat hantu, pada saat kejadiannya pasti kan rasa takut luar biasa sampai kita gemeter, lemes, atau bahkan kayak tremor gitu. Terus napas kita kayak nafasnya nggak bisa, susah ambil nafas. Terus kemudian bisa juga kaki lemes atau mungkin jantung berdebar ya kan. Tapi pada saat hantunya sudah pergi, ya apa yang kita rasakan perlahan akan hilang. Karena apa? Hantunya sudah pergi. Nah, berbeda dengan penyakit pikiran ini ya. Jadi kenapa kok orang yang punya penyakit GERD yang karena psikosomatis, anxiety disorder ini, kok setiap hari itu merasakan sensasi yang selalu muncul gitu. Kadang-kadang keliengan, ada yang kayak mau pingsan, padahal nggak pingsan-pingsan. Misalkan dia sering napasnya nggak plong gitu kan, atau ulu hati sakit, atau seperti ada tusukan di perut, sekitar perut, atau mungkin dada. Apalagi kalau dada sebelah kiri nih, kalau ada tusukan gitu pasti, waduh, nih jangan-jangan jantungku kenapa? EKG lagi kan. Jadi sebenarnya yang dirasain di badan itu sama seperti reaksi badan kita ketika melihat hantu tadi. Itu bukan penyakit. Sesak napasnya, berdebar jantungnya, kepala yang berat misalkan, itu sebenarnya bukan penyakit. Kita cek ke lab, nggak ada masalah. Sebenarnya sama, itu hanya kayak reaksi badan aja, ledakan ketakutan yang luar biasa itu direspon oleh badan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kalau penderita anxiety disorder ini kok sensasinya ada terus gitu? Ya karena hantunya nggak pergi-pergi, ada di sini. Kita nanti setiap kali kita mau keluar sendiri gitu, kita mikir nanti kalau pingsan bagaimana gitu kan. Atau misalkan yang ekstrimnya, nanti kalau aku meninggal di jalan seperti itu, jadi ya kayak pikirannya ini liar gitu lah, overthinking, was-was, negatif semua. Kalau overthinking positif sih masih bagus ya, ini negatif terus, takut pingsan, takut meninggal, takut nanti kecelakaan, takut penyakit ini, kok ini mirip penyakit itu, sakit kepala, kok ini lama ya, jangan-jangan aku ada tumor misalkan, atau tusukan di sini, oh jantungku kenapa, atau misalkan kok sesek, covid nih gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kita terjebak sama permainan pikiran kita sendiri sehingga menghantui kita. Karena itu terus-menerus datang tanpa bisa kita kendalikan, maka badan kita merespon. Semakin kita panik, semakin kita takut, maka sensasi itu akan bertambah gitu kan. Nah, sekarang yang perlu dilakukan apa? Ini sharing karena saya dulu sempat pernah juga mengalami dan cukup lama. Mungkin sebabnya apa?
Mungkin di video lain kali ya, di video lain nanti saya ceritakan sebab saya dulu sampai terkena anxiety, GERD, psikosomatis, pokoknya luar biasa lah ya. Jadi langkah yang pertama itu ketika datang overthinking, kalau cuman itu datangnya hanya berupa pikiran yang negatif, ya kita langsung kita cut. Misalkan kita mau, kayak misalnya saya sekarang posisi di Pulau Kalimantan, ya kan, keluarga saya ada di Jakarta ya. Misalkan mau naik pesawat takut kan, aduh nanti saya naik pesawat gimana ya, jangan-jangan jatuh atau apa, atau misalkan ntar di bandara aku pingsan sendiri, ya kan. Pasti kan liar ya, pikiran-pikiran liar yang selalu negatif itu langsung kita cut. Kita bayanginnya apa? Aku pulang nanti ketemu keluargaku, ketemu anak, ketemu istri, pasti mereka seneng, seperti itu ya. Misalnya itu bisa, jadi langsung nanti aku bawain oleh-oleh, nanti kalau nyampe rumah aku ajak ke sini, misalkan jalan-jalan kemana. Nah jadi pikirannya langsung diarahkan ke positif. Dan itu kalau mau lebih powerful itu diucapkan, jadi nggak cuma di batin ya, diucapkan aja, nanti aku pulang pasti keluargaku senang, ya kan, seperti itu. Kenapa harus kita ucapkan? Karena itu lebih powerful, kayak memantapkan apa yang ada di pikiran kita. Sama seperti orang sholat, kadang-kadang kan diucapkan dulu, misalkan usolli fardhu, itu sebenarnya untuk memantapkan hati. Itu kalau yang hanya di pikiran. Tapi kalau misalkan dia disertai sensasi, kecemasannya itu disertai sesak napas, atau misalkan detak jantung yang tidak beraturan atau keliangan, pertolongan pertamanya adalah cari posisi yang nyaman. Misalkan duduk di kursi, jangan begini ya, jangan nunduk begini terus mukanya panik. Kita nyari tempat yang rileks. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah atur nafas, mengatur pernafasan. Di sini saya menyarankan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu pernafasan perut ya. Jadi kan biasanya kan kita nafas pakai dada nih. Gitu. Kalau pernafasan diafragma atau perut itu kita ngambil nafasnya lebih banyak. Mungkin bisa pakai hitungan mungkin 4 detik lah ya. Kita ngambil 4 detik sampai perut kita mengembung. Kemudian kita tahan sebentar ya, 3 detik boleh. Terus kita keluarkan pelan-pelan 5-7 detik boleh. Jadi contohnya begini, postur diberdiri dulu, tegap. Terus ambil nafas, atau kalau mau disertai dengan gerakan tangan ke atas juga boleh. Coba 3 kali boleh, 5 kali boleh. Kalau masih kurang 10 kali. Dengan begitu biasanya sesak napas hilang, keliangan juga berkurang biasanya, dan detak jantung mulai stabil. Kenapa kepala kita pusing atau keliangan itu sebenarnya kadar oksigennya kan kurang. Dengan pernafasan diafragma ini dia akan mendapatkan oksigen yang lebih banyak dibanding dengan pernafasan dada biasa. Kemudian atau untuk yang teman-teman muslim, saya menyarankan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu, ini bukannya saya so alim, bapak so ustaz, enggak. Ketika kita baca Quran kan panjang tuh ayatnya, terus kan kita pasti sampai menghabiskan nafas untuk membaca misalkan satu wakof gitu ya. Pada saat nafas kita sampai hampir mau habis,
kita pasti akan kecenderungannya akan ngambil nafasnya lebih banyak, ancang-ancang. Nah itu bagus, itu sebenarnya baca Quran itu juga salah satu latihan pernafasan yang bagus. Atau mungkin kalau teman-teman yang suka yoga atau meditasi itu juga bagus. Intinya ketika kita sering melakukan olah nafas, nanti otot eksofagus kita, jadi otot yang membuka menutup pada saat kita habis makan, itu ada otot yang dia akan menutup. Kenapa sering terjadi refleks asam lambung naik yang menyebabkan sesak? Karena otot ini lemah. Lemahnya ya karena kita masih gangguan kecemasan, kita masih was-was, overthinking, bahkan ada yang sampai panic attack, ngeblank sesaat gitu. Dengan pernafasan maka otot ini akan semakin kuat elastisitasnya ya. Itu satu pernafasan. Terus yang kedua, sambil kita atur nafas, kalau misalkan paniknya luar biasa, kita bisa mencari distraksi atau pengalihan. Pengalihan di sini bisa dengan misalkan kita menghitung objek di sekitar kita. Misalkan kita lagi menenangkan diri nih, kita sambil ngeliatin misalkan jam sekian, atau kita menghitung benda, AC, lampu gitu kan, nggak apa-apa, itu distraksi. Atau kalau mau cara lain bisa juga dengan kita memegang-megang indera peraba kita nih, kulit ya, ini pencet-pencet aja. Pokoknya mengembalikan, atau kita di sini urut sini. Tujuannya apa? Indera peraba itu membantu kita untuk kembali ke dunia sekarang, misalnya membantu kesadaran kita. Pijit-pijit boleh. Gitu. Atau kalau misalkan pernah dulu teman saya ada yang parah sampai takut keluar rumah ya kan. Terus kemudian saya bantu untuk terapi. Dia kan suka naik sepeda kan, katanya takut. Kemudian setelah diberani-beranikan, akhirnya beranilah dia keluar kan. Terus ternyata nggak lama dia telepon kan, takut pulang katanya kan. Tiba-tiba kumat panic attack di jalan, padahal dia harus perjalanan pulang. Terus saya tanya, kamu jalan pulang tahu kan? Tahu ya katanya. Ya udah, kamu sekarang lanjutin goesnya menuju ke rumah sambil kamu hitung pohon gitu kan. Terus dia bingung tuh, kenapa harus ngitung pohon? Pokoknya hitung pohon aja, nanti sampai rumah telepon lagi. Dah dia akhirnya ya alhamdulillah nyampe rumah kan. Jadi ketakutannya yang takut pingsan, takut meninggal ya kan, takut macam-macam, itu ternyata nggak terjadi. Terus kemudian saya kasih tahu, kenapa tadi saya suruh ngitung pohon. Itu satu contoh distraksi aja. Pada saat kita melawan rasa takut kan, kita ini ya pasti kan was-was tuh selama naik sepeda. Sambil dengan kita mengalihkan, kita hitung pohon nih, 1, 2, 3, misalkan sampai 25 pohon ya, dan nyampe rumah gitu loh, saya bilang. Jadi itu distraksi, nggak harus pohon, bisa juga ngitung misalkan motor warna hitam atau mobil warna putih, boleh, itu bebas aja. Itu hanya satu metode ketika kita nggak bisa membendung si panic attack tadi ya kan. Jadi pernafasan, terus distraksi, terus kalau emang gutnya masih suka ini ya, perut masih nggak nyaman ya, kita atur pola makan lah ya. Jangan sampai telat. Pokoknya intinya kita harus punya jadwal makan. Itu biasanya itu 4-5 jam tuh pasti asam lambung naik ya. Makan itu pokoknya intinya kalau sudah ada jadwal makan, lapar nggak lapar makan aja. Jadi meskipun belum lapar nih, ntar aja. Nah itu biasanya suka
apalagi anak kos ya kayak saya ini, bahaya nih kalau nggak diatur makannya. Terus kemudian kalau kopi saya bebaskan aja ya, ada yang cocok ada yang enggak, ada yang ngopi kambuh, ada yang mungkin susu kambuh, masing-masing orang beda kekuatan lambungnya. Terus kemudian pola hidup ya, pola istirahat, terus ya begadang jangan sering-sering lah, jangan sering begadang lah ya. Kalau pantangan sih saya sih tidak apa ya, pantangan saya nggak inilah, karena tiap orang beda-beda sih emang ya. Kalau makanan itu ada yang misalkan dia makan sambal perutnya sakit gitu kan, ada juga yang orang sambal nggak apa-apa tapi misalkan kacang tanah, bumbu kacang gitu kambuh, ya beda-beda. Pisang ada yang cocok ada enggak, itu kita bikin riset aja istilahnya. Kok misalkan habis makan pisang Ambon misalkan, waduh kok perut nggak enak ya, terus besok cobain aja lagi, kok nggak enak lagi, berarti pisang Ambon sensitif gitu. Pokoknya tiap orang berbeda kalau masalah apa yang dimakan intinya. Tapi setiap kita makan, kita tanamkan dalam bawah sadar kita, dengan makanan ini adalah rezeki dari Allah, dan dengan ini aku makan, aku akan makin sehat. Nah itu juga bagus untuk itu kita mensugesti diri. Terus kemudian pola pikir yang tadi kan, kita selalu berpikir positif. Misalkan ketakutan, takut ini takut itu, kita langsung cut, kita cari baiknya misalkan. Atau kalau mau yang lebih istilahnya lebih religius ya banyak mensyukuri hal-hal kecil ya, hal kecil misalkan ya pokoknya dicarilah yang bisa kita syukuri kan. Termasuk kita bangun pagi, kita masih bangun, alhamdulillah aku masih bangun, masih bisa nafas ya kan, masih punya pekerjaan. Pokoknya segala hal itu, jadi jangan kita mencari yang kita nggak punya gitu. Kita syukuri aja yang punya kan, minimal nafas kita lah. Kalau itu sih ini ya, itu masalah agak religius, jadi saya serahkan mas. Jadi kenapa sih sebenarnya syukur itu kan arahnya ke bahagia ya. Orang yang banyak bersyukur pasti dia akan lebih merasa bahagia. Dan ketika kita bahagia, maka hormon endorfin itu akan keluar, dan dia bisa menetralisir hormon stres atau hormon kortisol ya kan. Daripada kita ngabisin uang hanya untuk konsumsi obat penenang atau ke psikiater, obatnya juga lumayan ya sih. Tapi monggo kalau mau ke psikiater cocok, saya silakan. Tapi kalau untuk kesembuhan yang permanen, saya sih lebih kita banyakin senyum, banyakin berterima kasih sama Tuhan. Kemudian, ini yang penting nih. Semua yang kita rasakan di badan ini sebenarnya baru asapnya. Asap. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, kalau kita ingin sembuh permanen, ya kita harus tahu apinya itu apa gitu kan. Jadi penyebabnya apa sih? Ya, balik ke tadi ya, yang penjelasannya awal, luka batin segala macam, trauma segala macam, itu dicari sebenarnya apa sih yang masih mengganjal dalam pikiranku nih, yang belum selesai ini dicari penyebabnya apa. Ada orang yang kita benci atau mungkin orang pernah menyakiti kita, nanti ngetesnya gini, misalkan kita pernah disakiti orang misalkan, coba merem, bayangin wajahnya, kemudian bayangin kejadiannya, peristiwanya. Ada reaksi nggak mungkin di dada kita, kok jadi berat, kok aku jadi kayak kok jadi agak emosi gitu ya.
Nah itu berarti belum selesai, itu luka batinnya masih ada. Itu contoh ya. Nanti treatmentnya gimana? Kalau saya sih sarannya ya kita maafin, ya kan. Habis kita bayangin kan gak nyaman tuh rasanya, terus kita tarik nafas, aku maafkan si siapa dulu pernah begini-begini, keluarkan bersama dengan nafasku, aku maafkan dia. Tarik lagi, aku maafkan si ini, aku maafkan kejadian ini, termasuk diri kita sendiri. Misalkan pernah melakukan kesalahan, aku maafkan diriku sendiri misalkan, yang saat itu bereaksi seperti ini. Jadi ya orang sering lupa soalnya memaafkan diri sendiri. Kemudian nanti kalau udah seperti itu, nanti di lain hari dicoba lagi, dibayangin lagi, masih sama nggak rasanya. Kalau masih, lakukan lagi, nanti diulang lagi berapa hari gitu, repetisi ya, repetisi. Nah ada beberapa orang yang masa nggak bisa maafin misalkan. Nah kalau itu saya sih sebenarnya nggak saranin ya, nggak saranin, karena kan ya kita baiknya sih mudah memaafkan, karena orang yang mudah memaafkan itu ya mudah bahagia. Standar kebahagiaannya nggak terlalu tinggi, stress manajemen standar stresnya juga rendah kalau orang mudah memaafkan itu. Tapi ya tiap orang kan berbeda. Kalau emang susah untuk memaafkan, ya bisa pakai metode kartasis atau pelepasan emosi. Kalau cowok mungkin bisa pakai samsak tinju. Bayangin nih orang yang kita atau pernah menyakiti kita, atau orang yang pokoknya yang itulah yang menimbulkan luka batin, kita luapkan sampai kita benar-benar puas. Saya nggak nyaranin orangnya kita pukulin langsung, nggak, itu pakai samsak. Atau kalau yang cewek misalkan mau pakai yoga boleh, atau dia cari ke tempat yang bisa, mau teriak misalkan di laut gitu. Itu silahkan, intinya jangan anarkis, itu aja sih. Jangan terus orangnya yang kita cari terus kita sakitin ya, balas dendam seperti itu ya. Saya nggak nyaranin. Intinya metode kartasis itu juga ada, bisa untuk rilis ya. Itu yang intinya itu harus dirilis, pelepasan emosi harus dilepaskan. Sebenarnya sih itu nggak harus untuk orang yang punya gangguan anxiety sih. Semua orang kalau dia punya masalah atau dia punya luka batin, dia harus rilis, karena penyakit mental kan zaman sekarang banyak ya kan. Terus pokoknya kartasis bisa dicari lah, intinya harus dirilis. Gimana biar kita peluk, aku udah lega nih, sudah. Atau kalau punya teman cerita bisa, ini nggak apa-apa, itu sedikit mengurangi ya kartasis. Mungkin itu aja ya untuk saat ini, itu aja yang bisa saya share. Intinya katakan setiap hari aku semakin mudah untuk bahagia, setiap hari aku semakin mudah untuk bersyukur, setiap hari aku semakin mudah untuk bersabar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah atas nafas, atas rezeki, atas makan. Pokoknya sebutin aja tuh, nggak apa-apa. Itu meningkatkan hormon endorfin, kebahagiaan. Dan ingat, endorphin is the best medicine. Oke, stay cool, sehat selalu ya.